Pengembalian uang senilai 27 miliar ke salah satu terdakwa korupsi proyek BTS 4G Bakti menimbulkan pertanyaan besar. Kejaksaan Agung didorong menyelidiki identitas pengembali uang yang disebut-sebut untuk pengurusan perkara korupsi yang menyebabkan kerugian negara di atas 8 triliun tersebut. Pengembangan dilakukan penyidik Jampitsus Kejagung dalam perkara korupsi BTS 4G Bakti menyeret nama Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo atau Dito Aryo Tejo. Nama Dito menyeruak karena disebut sebagai pihak penerima dana sebesar 27 miliar dari salah seorang terdakwa bernama Irwan Hermawan. Berstatus saksi pada Senin 2 Juli 2023, Dito menjalani pemeriksaan di Kejagung. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung pun tadi ketika itu menyampaikan dugaan penerimaan uang 27 miliar oleh Dito tak bersumber dari hasil korupsi BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020 hingga 2022. Kendati demikian, Kuntadi memastikan dugaan penerimaan uang 27 miliar itu terkait upaya mempengaruhi tim penyidik di Jampitsus terkait perkara korupsi BTS 4G Bakti. Apakah peristiwa itu penerimaan uang ada atau tidak? Kami juga masih mendalami. Apakah ada atau tidak uang penerimaannya? Juga belum tentu. Kata Kuntadi membeberkan dugaan penerimaan 27 miliar oleh Dito berdasarkan pengakuan Komisaris PT Soliteh Media Sinergi Irwan Hermawan. Sehari berselang, Magdir Ismail selaku kuasa hukum terdakwa Irwan Hermawan menyampaikan adanya pengembalian uang senilai 27 miliar kepada kliennya. Uang itu dibenarkannya semula bertujuan sebagai dana pengamanan agar perkara korupsi proyek BTS 4G Bakti dapat diredam. Magdir mengaku tak mengetahui identitas pihak yang mengembalikan uang tersebut dan apa tujuan si pengirim. Ia mengungkapkan hanya mendapat informasi adanya pihak swasta membawa uang ke kantor. Saya bilang ya udah terima aja dulu itu uang. Dan katanya itu untuk mengembalikan uangnya Irwan. Udah begitu aja, ya sudah terima aja. Kami nggak tahu sumbernya itu siapa, orang itu pun siapa. Kita beri tiket baik sajalah timpalnya. Demikian pula perihal apakah identitas penerima uang itu adalah Dito. Magdir meyakinkan dirinya tak mengetahui. Ia hanya memastikan pemberian uang bukan secara langsung kepada Dito, namun pihak lain secara estafet. Kondisi itu disebutnya membuat Irwan tak mampu menjelaskan dan memastikan pihak-pihak yang direncanakan menerima aliran dana. Dia, Irwan Hermawan, dihubungkan dengan orang. Orang itu dikatakan bisa mengurusnya perkara, menekan keadaan dan meminta uang. Nah, orang seperti Irwan ini kan ketakutan. Diserahkanlah uang itu. Tapi ternyata kan dia jadi tersangka, jadi terdakwa sekarang. Terang Magdir kepada Forum Keadilan Rabu 5 Juli 2023 malam. Sebagai kuasa hukum, Magdir berargumen pihak penerima uang 27 miliar kemungkinan hanya menjual nama untuk mengklaim sanggup mengurus perkara di Kejagung. Kalau saya sih melihat lebih kepada ada orang yang dalam istilah hukum trading in influence, orang jual nama gitu loh tandasnya. Berdempetannya waktu pengembalian uang dengan hari pemeriksaan tak urung memunculkan dugaan benarnya keterlibatan Menpora dalam upaya meredam perkara korupsi BTS 4G Bakti. Terlebih jumlah uang yang dikembalikan sama dengan nilai yang dicurigai mengalir ke Dito. Ditanya wartawan apakah pengembalian uang adalah dirinya, Dito berkelit dirinya telah datang ke Kejaksaan Agung untuk memberikan keterangan dan klarifikasi. Saya tidak tahu menahu dan kemarin saya sudah datang ke Kejaksaan. Sudah melakukan proses resmi, jadi biarkanlah proses resmi kita lihat, kata Dito di Kemenpora Jakarta Rabu 5 Juli 2023. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar menegaskan pengembalian uang 27 miliar tak lantas menutupi adanya tindak pidana upaya suap untuk menutup perkara di Kejagung. Artinya meski uangnya sudah dikembalikan, tetap bisa diselidiki alasan penerimaan dana. Bisa jadi ada rangkaian perbuatan yang merupakan bagian dari rangkaian kejahatan korupsi disangkakan kepada para tersangka, ujar Fikar kepada Forum Keadilan. Bahkan menurut Fikar terbuka potensi Dito berstatus tersangka. Hal itu bila penyidik dapat membuktikan bahwa Dito mengetahui dari mana asal uang tersebut. Terpisah, pakar hukum pidana UII Muzakir berpendapat penyidik Kejagung sepatutnya tak melakukan pemisahan penanganan perkara antara aliran uang 27 miliar itu dengan korupsi BTS. Hal itu lantaran dasar pemberian uang dimaksudkan untuk menyuap aparat penegak hukum. Dalam hal ini kejaksaan agar perkara yang korupsi dalam proyek BTS dapat diredam atau tak berlanjut. Intisarinya agar tidak dilanjutkan perkara itu namanya suap. Suap dilakukan terhadap penegak hukum. Kalau seperti itu 27 miliar diserahkan kepada hakim, maka hakim pun bisa disebut telah menerima suap agar memutus perkara yang membebaskan tersangka proyek BTS. Jadi kalau seperti itu kemudian dipisahkan dengan proyek BTS, menurut saya tidak tepat, ucap Muzakir kepada Forum Keadilan Kamis 6 Juli.
Muzakir mendorong Kejaksaan Agung menelusuri semua pihak terlibat dalam aliran dana 27 miliar tersebut. Orang yang memberi suap, orang yang memfasilitasi pemberian suap kepada aparat penegak hukum, penyidik yang menerima suap terkait proyek BTS, itu mestinya diproses semua, imbuhnya.